Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daya Nur Aisyah dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prophetic leadership, yaitu ada 4 materi sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan Abu Bakar, yang kedua kepemimpinan Umar bin Khattab, yang ketiga kepemimpinan Utsman bin Affan, dan yang terakhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Simak videonya sampai selesai ya. Materi yang pertama yaitu kepemimpinan Abu Bakar. Pribadi Abu Bakar dipuji oleh masyarakat karena akhlaknya. Beliau juga fasih berbicara dan memikat setiap pendengarnya. Selama kepemimpinannya, umat Islam sangat berkembang, bahkan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sosok pribadi Abu Bakar tidak ada yang merasa benci dan dendam, kecuali orang-orang musyrik dan murtad. Beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang berlaku didasarkan pada aspek keagamaan, yaitu agama Islam. Proses pengalihan kepemimpinan Abu Bakar. Hubungan Nabi dan Abu Bakar semakin kuat dan erat setelah Nabi menikah dengan Aisyah. Dengan demikian, Abu memperoleh peluang yang besar untuk menjadikan khalifah. Walaupun itu tidak diminta dan diinginkannya, tapi tidak karena itu ada beberapa alasan mengapa Abu Bakar dipilih sebagai khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 1. Abu Bakar lebih tua dan senior. 2. Beliau selalu dekat dengan Rasulullah. 3. Abu Bakar seorang yang dermawan yang kaya. 4. Abu Bakar disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. 5. Mempunyai otak yang cerdas. Kebijakan-kebijakannya yaitu 1. Memberantas kaum murtad dan nabi palsu. 2. Memerangi kaum ingkar zakat. Dan 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga menjadi khalifah kedua dari 4 khalifah Ar-Rasyidin. Adalah seorang sahabat Rasul yang utama, namanya harum dan melampaui lebih dari separuh zamannya sendiri, bahkan sampai kini. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasihat kepalanya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar ditunjuk menggantikannya. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagai Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sebagaimana saat para pemeluk Islam dan masih miskin dianiaya. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Lanjut kepemimpinan Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan dalam sejarah peradaban Islam. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang berhasil memerintah selama 12 tahun sejak 644 sampai 655 Masehi. Beliau juga merupakan sahabat karib Abu Bakar yang juga mengajaknya untuk masuk Islam. Utsman juga memiliki julukan yaitu Dzunurain wal Hijratain, yang berarti cahaya dan 2 kali hijrah masa kepemimpinan. Utsman bin Affan banyak mendatangkan keberhasilan dalam sejarah peradaban Islam. Utsman adalah khalifah ketiga yang diangkat untuk menggantikan Umar bin Khattab. Kepemimpinan Utsman bin Affan bermula saat beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6. Adapun ke-6 anggota panitia tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Masa kekhalifahan Utsman adalah masa yang paling makmur dan juga sejahtera. Bahkan
Bahkan banyak rakyatnya bisa haji sampai berkali-kali. Beliau menjadi khalifah pertama yang berhasil melakukan perluasan Masjidil Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi atau Madinah agar bisa menampung lebih banyak umat Islam yang akan menjalankan ibadah haji. Dan yang terakhir yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu pemimpin yang sering disebut sebagai salah satu kepemimpinan yang paling sukses sepanjang sejarah setelah peninggalan Nabi Muhammad. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, sistem yang dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah. Tidak ada keterpihakan terhadap kaum apapun, semua kaum dirangkul dan menjadi satu. Ali bin Abi Thalib menyampaikan pidato politik untuk pertama kalinya. Pidato tersebut secara umum menggambarkan garis besar dari visi politiknya. Ada 5 visi politik Ali dari pidatonya, yaitu pertama, sumber hukum dan dasar keputusan politik yang akan dilaksanakan oleh Ali adalah kitab suci Al-Quran. Ini tidak berarti bahwa Ali akan mengabaikan Al-Sunnah, sebab Al-Quran hanya dapat dilaksanakan secara tepat jika ia dibimbing oleh sunnah Nabi SAW. Dan Ali tentulah orang yang paling memahami persoalan ini. Kedua, mewujudkan nilai-nilai kebaikan ideal Al-Quran dan menolak segala keburukan dalam masyarakat. Ketiga, tulus ikhlas dalam memimpin dan mengutamakan integrasi kaum muslimin. Keempat, melindungi kehormatan jiwa dan harta benda rakyat dari segala gangguan kezaliman, lidah, dan tangan. Kelima, membangun kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara dengan landasan ketaatan kepada Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.